Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Sifatus Shaum Nabi SAW fi Ramadan. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, waktu saum, waktu berpuasa. Karena ashabun Nabi al-Ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahaduhum sha'iman fa hadara al-iftar ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisaa ma lam yanamu fa idza nama ahaduhum qabla tanawulihi ta'am al-asya lam yahillahu ay yaf'ala min dzalika syai'an ila mithliha. Apabila salah seorang mereka berpuasa lantas masuk waktu berbuka, maka mereka diperbolehkan makan, minum dan mendatangi istri dengan catatan selama mereka belum tidur. Apabila mereka tidur sebelum mereka makan, ya, maka tidak halal bagi mereka melakukan apa yang boleh mereka lakukan. Artinya begini ikhwah, dahulu di awal sebelum sekarang aturan syariat pelaksanaan ibadah puasa kita sekarang, dahulu ikhwah, apabila sudah masuk waktu berbuka puasa, ya sudah adzan maghrib, maka mereka boleh makan dan minum, ya, mendatangi wanita mereka, tapi dengan catatan, ya, selama mereka belum tidur. Kalau mereka sudah tertidur, maka tidak dibolehkan, ya, tidak lagi dibolehkan makan, tidak lagi dibolehkan minum, dan juga tidak dibolehkan lagi mendatangi istrinya. Jadi artinya dia sudah begitu bangun tidur sudah mulai puasa berikutnya. Ya walaupun mereka tidurnya itu sebelum Isya misalnya. Ya. Begitu berbuka mereka makan, kemudian habis makan mungkin tertidur, begitu terbangun sudah Isya, sholat Isya, udah kalau sudah tidur bangun tak boleh lagi makan dan minum. Mereka sudah mulai melakukan ibadah puasa berikutnya. Demikian ikhwah. Atau mungkin apabila mereka sudah masuk buka puasa tapi mereka saat itu sedang tertidur, maka yang tidak boleh lagi mereka makan. Intinya setelah batas waktu berbuka masuk, ya, dan mereka tidur, maka setelah tidur tidak dibolehkan lagi untuk makan dan minum seterusnya sampai waktu berbuka puasa berikutnya. Kemudian fawasa'athum rahmatu rabbik azizil wahhab, sehingga lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala meluaskan rahmatnya. Farakhasalahum bidzalik, lantas memudahkan dan memberikan dispensasi untuk itu. Fafarihu, hingga bahagialah para sahabat. Artinya setelah aturan itu Allah Subhanahu wa taala mengganti aturannya dengan aturan yang sekarang kita dapati. Dzalikal hadis atiyah
Wa yufassilu dzalikal hadis al-atiyah, rinciannya diceritakan di hadis berikut ini. Anil Bara' radhiyallahu anhu qala, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu shaiman, apabila seorang itu berpuasa, fahadaral iftar, lantas masuk waktu berbuka, fanama qabla ayyuftir, maka dan dia tidur sebelum berbuka, lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi, maka dia tidak boleh lagi makan. Maka malam itu dia sudah dilarang untuk makan hingga besok harinya. Bayangkan ikhwah, ya. Jadi kalau dia tertidur di saat dia berbuka, yang seharusnya dia berbuka dia tertidur, maka sudah nggak dibolehkan lagi dia makan dan minum ketika bangun dari tidurnya. Walaupun tidurnya sebelum sholat isya. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana shaiman. Qais bin Sirmah al-Ansari, beliau puasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu faqala laha indaki ta'amun. Ketika datang waktu berbuka puasa, dia bertanya, dia datang ke istrinya dan bertanya, apakah ada makanan untuk buka puasa? Qalat la, kata istrinya enggak ada. Kemudian walakin antaliqu fa atlubu lak. Tapi kata istrinya, kamu di sini dulu, saya akan carikan makanan untuk berbuka puasa. Wa kana yaumuhu ya'mal, dan padahal beliau seharian itu bekerja. Kemudian faghalabathu ainah, ya karena capek seharian bekerja menunggu istri membawa makanan, tertidurlah dia. Ya, itu bisa kita rasakan ya. Kita satu harian bekerja, kemudian mau buka puasa tidak ada makanan, istri kita mencarikan makanan, tunggu bentar bang ya, biar awak carikan, biar saya carikan makanan. Ya kita sambil sudah letih begitu kan, nunggu, mata pun berat. Kan biasanya kalau sudah sore-sore begini mata udah mulai berat. Demikian ikhwah, tertidurlah suaminya ini, Qais bin Sirmah. Kemudian faja'athu imra'atuh, datanglah istrinya bawa makanan untuk buka puasa suaminya. Falamma ra'athu qalat khaybatan lak, ketika si istri melihat suaminya ternyata tertidur, ketika dia pulang bawa makanan dan menemui suaminya tertidur, khaybatan lak, kata si istri, aduh rugi kali kamu bang, gitulah bahasa kita ya. Kenapa rugi kali? Karena tidak boleh lagi makan, padahal belum buka. Padahal Qais bin Sirmah belum sempat buka puasa, karena tidak ada makanan di rumah, istri yang sedang carikan makanan. Ketika dia pulang, si istri pulang, si suami, si Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu tertidur. Sebagaimana aturan yang dahulu, kalau sudah tidur, bangun, tidak boleh lagi makan dan minum. Dianggap kalau sudah tidur, bangun berarti sudah puasa hari berikutnya. Demikian ikhwah. Kemudian falamman tasafan nahar ghusya alaih, maka dia mau tidak mau harus berpuasa, sudah lanjutkan puasanya, padahal belum buka puasa, dia sudah harus mulai puasa berikutnya, dan siang hari pingsan Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah pingsan. Kemudian fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah. Diceritakanlah hal itu kepada Nabi dan turunlah ayat ini. Uhilla lakum laylatas siyamur rafathu ila nisaikum. Dihalalkan pada kalian di malam-malam hari bulan puasa untuk mendatangi istri-istri kalian, untuk melakukan hubungan dengan istri-istri kalian. Fafarihu bidzalika farhan syadidan, dan bergembiralah para sahabat mendengar perubahan hukum ini. Fanazalat, kemudian turun lagi ayat. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar.
Wa inna hadhihi rahmatur rabbaniyatul lati afraghaha raufur rahim ala ibadil mukhbatin alladzina qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini merupakan rahmat yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang taat, yang senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati, ampunilah kami mohon keampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, sungguhnya kami kembali kepadamu ya Allah. Tuhaddidu ma'alima yaumas saim ibtida'ahu wa intiha'ahu. Di ayat inilah jelas batas waktu berpuasa, kapan dimulainya dan kapan juga berakhirnya. Wa annahu min tabayyuni wa annahu min tabayyunil fajri ila idbarin nahar, yaitu yang dimulai puasa itu sejak jelasnya munculnya fajar ila idbarin nahar wa iqbalil lail, dengan datangnya pagi dan perginya malam, wa tawara qarsal syams fil hijab, dan bulatan matahari itu tenggelam. Jadi mulai dari munculnya fajar, di mana hari akan menjelang dan malam akan pergi, hingga bulatan matahari itu terbenam. Ya, kalau dia masih separuh terbenam maka belum boleh. Hingga seluruh bulatan matahari itu terbenam. Itulah awal dari puasa dan akhirnya. Kemudian di sini penjelasan al khaitul abyad wal khaitul aswad, antara benang putih dan benang hitam. Apa yang dimaksud ikhwah? Ini merupakan penjelasan firman Allah tadi, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Apa yang dimaksud? Indama nazalatil ayatul anifah amida ba'du ashabin nabiy sallam ila iqal aswadi wa iqal abyad wa ja'aluha tahta wasaidihi wa yarbituha ahaduhum fi rijlihi walam yazal ya'kul wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma. Bahwasanya ketika turun ayat ini, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil benang hitam dan benang putih dan mereka letakkan di bawah bantal. Atau ada juga yang mengikatkan benang putih dan benang hitam di kakinya. Dan selama belum jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, mereka terus makan. Artinya mereka boleh makan selama mereka lihat belum jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Demikian ya. Jadi ada yang letakkan di bawah bantal, mereka mau makan ditengok dulu, dilihatnya dulu benang putih dan benang hitam. Oh, belum jelas perbedaannya, maka mereka makan. Nah, ada yang lain mengikatkan benang putih dan benang hitam itu di kakinya. Kalau dia lihat benang putih dan benang hitam itu belum nampak perbedaannya, maka mereka masih boleh makan. Begitulah praktek para sahabat di saat turunnya ayat, setelah turunnya ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal aswad, ketika turun ayat hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, amittu ila iqalin aswada wa ila iqal abyad. Kata Adi bin Hatim, ketika turunnya ayat hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, maka aku mengambil benang hitam dan benang putih dan faja'altuhuma tahta wisadati, dan aku letakkan di bawah bantalku. Wa ja'altu anzuru fil laili wa la yastabinu li, dan aku lihat, ya, di malam hari aku lihat. Ya, di malam hari aku lihat. Kalau dia tidak jelas, faghadautu 'alan nabi sallam. Kalau dia fala yastabinu li, dan aku lihat enggak jelas, dia enggak jelas. Artinya perbedaan benang putih dan benang hitamnya enggak jelas. Faghadautu 'ala Rasulullah sallam fadzakartu lahu dzalik. Maka praktek yang aku lakukan ini,
Ya, aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas beliau mengatakan, innama dzalika sawadul lailu wa biyadun nahar. Yang dimaksud dengan hitam di sini adalah malam, dan yang dimaksud putih di sini adalah siang. Jadi bukan benang betulan. Ya, karena memang zahir ayat khaitul abyad, benang putih, khaitul aswad, benang hitam. Kalau dia digandengkan, ya, jika sudah jelas perbedaannya, maka nggak boleh makan. Tapi kalau masih belum jelas, maka boleh makan. Itu dipraktekkan oleh para sahabat. Hingga ketika mendengar para sahabat melakukan hal seperti ini, ya, lantas Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud benang putih itu adalah siang, dan dimaksud dengan benang hitam adalah malam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat fajar, karena fajar di saat di ufuk itu sudah mulai menyebar cahaya, ya. Ufuk, jadi di ufuk itu sudah mulai bercahaya semua, menyebar. Maka ini disebut dengan benang putih. Yang bagian atasnya itu benang hitam. Nah, dia kan nanti fajarnya itu cahaya yang di ufuk kan lama kelamaan semakin tinggi, naik, sementara yang hitam yang di atas semakin lama semakin hilang. Jadi cahaya yang ada di ufuk, yang menyebar di ufuk, itulah yang disebut dengan benang putih. Sementara yang di atasnya itu, kegelapan di atasnya, itulah yang disebut dengan benang hitam. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu hingga jelas perbedaan benang putih dan benang hitam. Qala wa kana rajulu idza arada shaum rabata ahaduhum fi rijlaihi khaytul abyad wa khaytul aswad. Kata beliau, apabila salah seorang kami ingin berpuasa, maka dia akan ikat benang putih dan benang hitam di kakinya, di kedua kakinya. Fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Mereka akan terus makan, ya, masih membolehkan makan hingga jelas membedakan antara benang putih dan benang hitam. Jadi kalau masih belum jelas beda antara benang putih dan benang hitam itu, mereka tetap saja makan, membolehkan makan hingga jelas bedanya. Kemudian fanazalallahu ba'da dzalik, hingga akhirnya turunlah ayat minal fajr, yaitu dari fajar. Jadi awalnya ikhwah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Fajarnya belum turun, ya. Makan dan minumlah engkau hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Titik. Barulah kemudian turun berikutnya minal fajar, dari fajar. Jelaslah yang dimaksud benang putih itu adalah cahaya fajar, cahaya siang yang baru muncul di ufuk, dan yang dikatakan benang hitam adalah yang di atasnya, yaitu kegelapan malam yang akan hilang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Ketika turunnya minal fajar, yaitu fajar, fa'alimu annama ya'ni bidzalikal lail wan nahar. Dari situlah mereka mengerti bahwasanya yang dimaksud dengan benang hitam itu adalah malam, kegelapan malam yang akan hilang, dan yang dimaksud dengan benang putih adalah fajar, cahaya siang yang menyebar di ufuk yang akan menjelang. Wa ba'da hadzal bayan al-Qur'ani wal faidhu rabbani faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi haddat tabayyuni wasfan bima la yada'u majalu lisyakki awil jahli. Setelah turun ayat ini dan Rasulullah menjelaskan pada sahabat-sahabatnya, ya, penjelasan dengan penjelasan yang jelas, maka ya tidak ada lagi celah untuk orang yang ragu untuk melaksanakan memulai ibadah ini. Demikian ikhwah, karena sudah sangat jelas yang dimaksud itu apa. Ya, sudah sangat jelas yang dimaksud itu apa. Jadi nggak ada lagi celah bagi orang yang mengatakan, "Aduh, saya nggak tahu," nggak begitu. Kemudian walillahi durrul qail, sungguh bagus orang yang berkata, "Walaisa yasihhu fil adhani syai'un
idhtajun naharu ila dalilin. Sungguh pikiran seseorang itu kurang waras jika di siang hari dia masih perlu petunjuk. Artinya siang hari itu tidak perlu petunjuk lagi karena sudah bisa ataupun dapat dilihat oleh mata kepala. Kalau malam masih perlu dipapah oleh orang untuk memberikan kita petunjuk kemana jalan yang harus dijalani. Baik. Nomor 2, al-fajrul fajron. Jadi yang pertama tadi menjelaskan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah, saya ulangi, yang dimaksud dengan benang putih adalah fajar yang akan menyingsing yang berada di ufuk. Ya. Cahaya yang di ufuk. Ini biasa kalau yang pertama cahaya muncul itu cahaya merah. Cahaya merah yang mulai menyebar di ufuk. Ya. Di ufuk itu ikhwah batas antara darat dengan udara, ya. Antara darat dengan langit. Tuh, ufuk namanya. Nah, kalau dia sudah muncul cahaya, biasanya diawali cahaya merah, itu yang dikatakan benang hitam, ya. Artinya menunjukkan siang akan menjelang. Adapun yang di atasnya yang masih gelap, itu yang disebut dengan benang hitam yang merupakan malam yang akan hilang. Al-fajr fajran. Fajar itu ada 2. Wa min jumlati hadhil ahkam allati bayyanaha Rasulullah SAW tafsilan annal fajra fajran. Di antara hukum yang dijelaskan Nabi SAW secara rinci yaitu masalah fajar, bahwa fajar itu ada 2. Yang pertama al-kadhib, fajar kadhib, fajar dusta. Wa huwa la yuhillu salat as-subhi wa la yuharrimu ta'ama 'alal sha'im. Kalau muncul fajar kadhib, maka masih apabila di langit itu ada fajar kadhib, maka tidak halal salat subuh dan masih halal untuk makan. Ya. Tidak halal salat subuh, mengapa? Karena belum masuk waktu subuh, dia masih malam. Dan tidak diharamkan makan. Ya, tidak diharamkan makan karena belum siang. Nah, demikian. Jadi ketika muncul fajar kadhib, salat subuh haram tapi makan masih halal. Yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq yaitu wa huwa alladhi yuharrimu ta'ama 'ala as-sha'im wa yuhillu salat al-fajr. Adapun kalau sudah sampai pada fajar shadiq, fajar jujur ya, fajar shadiq lah namanya. Apabila sudah muncul fajar shadiq, maka makan diharamkan, sholat subuh sudah dihalalkan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh. Jadi ikhwah, ada fajar 2, ada 2 fajar, namanya fajar kadhib dan fajar shadiq. Fajar kadhib haram makan, haram sholat subuh karena yang belum masuk waktu, tapi masih dihalalkan makan. Kalau fajar shadiq, halal sholat subuh karena sudah masuk waktu dan sudah haram untuk makan. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran. Beliau mengatakan bahwasanya fajar itu ada 2. Wa ammal awwalu fa innahu yuharrimu ta'am. Adapun fajar yang pertama tidak diharamkannya makan. Wala yuhillus shalah. Namun dan tidak diharamkan makan dan tidak dihalalkan salat subuh. Wa ammasani, adapun fajar yang kedua, fa innahu yuharrimu ta'am wa yuhillut shalah. Sesungguhnya di fajar yang kedua itu diharamkan makan dan dihalalkan salat subuh karena memang sudah masuk waktu subuh. Wa'lam, sedikit ikhwah penjelasan, yang dikatakan halal salat maksudnya adalah salat subuh. Karena memang waktunya itu adalah setelah waktunya itu adalah ketika adzan subuh berkumandang. Jadi fajar apabila muncul fajar kadhib, ya, maka ini masih dalam kategori malam. Makanya karena dia masih malam, atau bahasa kita sebelum adzan subuh. Karena sebelum adzan subuh berarti ya kalau kita di bulan Ramadan masih boleh makan. Tapi ingat, kan tidak boleh sholat subuh. Belum masuk waktu subuh.
Nah, fajar sodik ini, fajar yang kedua ini munculnya yaitu kalau bahasa kita di saat adzan subuh berkumandang. Karena subuh itu masuk ketika terbitnya fajar sodik. Kalau sudah terbit fajar sodik berarti adzan subuh dikumandangkan dengan makna sudah masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh berarti nggak boleh lagi makan dan sudah boleh sholat subuh. Itu yang maksud. Wa alam akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku muslim, annal fajar kadzib huwal biyadul mustatil sati'ul musa'adu kadzambis sirhan. Bahwasanya fajar kadzib itu yaitu cahaya putih yang menjulang ke atas bagaikan ekor kuda. Wal fajr shadiq, adapun fajar shadiq huwal ahmar mustatirul mu'taridu ala ru'usi syu'ab wal jibal. Adapun fajar shadiq yaitu cahaya merah yang muncul di ufuk. Cahaya merah yang muncul di ufuk, ya kalau ufuknya itu berupa gunung-gunung, ya di atas gunung-gunung. Ya kalau dia di ujung laut, ya berarti di ujung laut berarti ya dia menyebar di ufuk, menyebar di atas laut. Demikian, di batas antara laut dan dan langit. Kalau di darat, batas antara darat dan langit. Demikian, dia menyebar di ufuk dan warnanya merah. Kalau yang fajar shadiq tadi kan cahaya putih yang menjalan ke atas. Kalau fajar shadiq itu kalau fajar shadiq itu mendatar dia. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Taib. Wal muntashiru fi turuqi syikaki wal buyut. Nah, cahaya ini sudah bisa kita perhatikan akan masuk ke rumah-rumah. Demikian, sudah ada cahaya. Mulai kita lihat kalau kita buka pintu, ruangan sudah mulai bercahaya. Nah, demikian itu fajar shadiq. Wa hadha huwa alladhi tata'allaqu bihi ahkamus siyamus shalat. Inilah yang terkait dengan hukum puasa dan salat. An Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Samurah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghurrannaka adhanul bilali wala hadzal biyad li amudis subhi hatta yastatir. Jangan kalian tertipu dengan adzannya Bilal dan juga jangan tertipu dengan cahaya putih yang menjulang tinggi hingga cahaya itu menebar ke ufuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Talq bin Ali, dari Talq bin Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu wa la yaghurrannakumus sati'ul musa'ad. Makan dan minumlah kalian, jangan sekalian tertipu dengan adanya cahaya yang menjulang ke atas. Wa kulu washrabu hatta ya'taridalakumul ahmar. Makan dan minumlah kalian hingga cahaya itu menyebar ke ufuk. Cahaya merah menyebar ke ufuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain. Wa'lam ayyuhal muwafiq ila ta'ati rabbih anna awsafal fajri as-sadiq hiya allati tattafiqu wa ayatul karimah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajar. Ketahuilah wahai yang orang-orang yang mendapat taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ciri-ciri fajar shadiq yaitu dialah yang disebutkan dalam ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu yang dikatakan fajar shadiq, yaitu hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Fa inna dha'al fajri idza atarada fil ufuqi ala syu'abi wa ru'usul jibal dhahara ka'annahu khaytul abyad. Karena sesungguhnya cahaya fajar apabila dia muncul di ufuk, menyebar di ufuk, dan di atas dan di puncak-puncak gunung, maka dia itu bagaikan benang putih.
Wa dhahara min fawqihi khaytul aswad, dan di atasnya ada benang hitam. Wa huwa baqayatul dhulam alladhi walla mudbiran, yaitu sisa-sisa kegelapan yang akan pergi, ya, yang akan menghilang. Wa idza tabayyana laka dzalik fa'amsik 'anil akli wasyarabi wan nikah. Apabila itu sudah kamu lihat, maka jangan lagi kamu makan, minum dan nikah dan hubungan intim. Fa idza kana fi yadika ka'su min ma'in aw syarabin fashrubha hani'an mari'a. Namun apabila ternyata di saat fajar ini datang, sudah menjelang, sementara di tanganmu masih ada gelas untuk minum, ya, bejana air yang sedang kamu minum, maka silahkan habiskan dengan tenang. Li'anna rukhsatun 'azimatun min arhamir rahimin ala ibadis shaimin, karena ini merupakan rukhsah ataupun keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang sedang berpuasa. Walau sami'tan nida, walaupun engkau pada saat itu sudah mendengar adzan subuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian mendengar adzan berkumandang, sementara bejana masih di tangannya, maksudnya bejana minuman sedang di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana tersebut hingga dia selesaikan minumnya. Wal maqsudu bin nida adzanul fajr sani li fajr shadiq. Yang dimaksud dengan nida di sini yaitu adzan fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Bidalil ziyadati allati rawaha Ahmad, berdasarkan riwayat tambahan, lafaz tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Ibnu Jarir, dan selain mereka berdua aqibal hadis, di mana di akhir hadis disebutkan kanal muadzin yuadzinu idza bazagha al fajru. Muadzin akan adzan jika fajar sudah menyingsing. Wa yashhadu bidzalikal ma'na ma rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu, dan makna ini juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, kalau dia berkata, uqimatis shalah wal ina'u fi yadi Umar, bahwasanya salat sedang dikomandangkan, sementara di tangan Umar uqimatis shalah wal ina'u fi yadi Umar. Salat sedang dikomatkan sementara bejana masih di tangan Umar. Qala asyrabuh ya Rasulullah. Umar bertanya, Rasulullah, boleh saya minum? Qala na'am, kata Umar, boleh, silakan. Fasyaribaha, maka Umar pun meminumnya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Fazabata anna imsaka 'anit ta'am qabla tulil fajri shadiq bid'wa ihtiyat bid'atun muhdasah. Jelaslah bahwasanya menahan diri dari makan dan minum yang dimulai sebelum munculnya fajar shadiq dengan alasan berhati-hati, ini adalah perkara yang bid'ah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa langsung telepon melalui nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan melalui via WA, WhatsApp dengan nomor yang sama, atau Anda juga boleh langsung mengirimkan ke nomor saya ini, yaitu di 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Jadi ikhwah, kesimpulan pelajaran kita di sore hari ini sambil menunggu pertanyaan, bahwasanya waktu puasa itu dimulai sejak munculnya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Fajar shadiq itu yaitu benang cahaya yang menyebar, cahaya merah yang menyebar di ufuk. Dia sudah mulai menyebar. Demikian ikhwah. Kalau sudah mulai muncul itu, maka sudah masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk subuh, berarti tidak halal lagi makan dan minum, dan sudah boleh untuk melakukan ibadah sholat subuh. Demikian ikhwah, ya, sudah boleh melaksanakan ibadah sholat subuh. Terkecuali kalau mereka sedang minum, ya, adzan berkumandang, maka selesaikan minumannya.
ya maka selesaikan minumannya. Allahu alam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh melakukan salat isyraq di rumah dan bagaimana tata cara pelaksanaannya ya Ustaz? Jazakumullahu khairan barakallahu fiik. Allahu a'lam bissawab. Ya. Pelaksanaannya sama seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu habis salat subuh kemudian dia zikir sampai adzan sampai matahari menyingsing, ya, bulatannya itu muncul, maka dia sholat 2 rakaat. Dimulai sejak sholat subuh. Dimulai sejak sholat subuh. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dia setelah matahari bulatan matahari itu terbit, bulatannya terbit, maka dia sholat 2 rakaat. Demikian ikhwah rahimani Allah. Itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.